Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 24 November 2025 sekitar jam 09.00 waktu Indonesia Barat, Sekretariat PWLS Kediraya mendapat informasi dari tokoh desa Ngadiluih, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, bahwa ada salah satu tokoh punden atau tokoh pendiri desa tersebut di desa Ngadiluih, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Ada informasi dari tokoh tersebut bahwa punden desa tersebut akan terjadi pembelokan sejarah. Dari informasi tersebut, tim PWLS Kediri Raya berkoordinasi dengan tim Alap-Alap Mataram. Pada jam 14.00 tim langsung terjun ke lapangan, mengamankan dan mengecek lokasi dari tokoh leluhur desa Ngadiluih, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, dengan tujuan agar semua tokoh-tokoh punden-punden desa, tokoh-tokoh leluhur desa aman dari pembelokan sejarah nasional. Bahaya, Pak Lawi itu bahaya. Pokoknya sejarah-sejarah yang dibelokkan harus diluruskan. Betul, Mbak. Itu berarti bukti legak dilurus nih. Pak Lawi jelas-jelas indikasinya ini menjajah. Ngono, Mbak ya. Menjajah. Harus diluruskan, dikembalikan aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari PWLS Kediri dan tim Alap-Alap Mataram. Ke daerah mana Pak ini Pak? Kami di sini berada di Desa Ngadiluih, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, tepat berada di wilayah Ngadiloyo. Nah, ini kami sekarang berada di area tempat situs makamnya sesepuh cikal bakal yang babat wilayah Ngadiluih. Nah, kita belum di sini di sini kita lagi lihat rehab bangunan, rehab pemetaan makam, termasuk nantinya di sebelah ini masih banyak artefak makam-makam sepuh yang nantinya perlu kita lakukan pemetaan, pengecekan secara akurat. Data sementara menurut panjenengan teng mriki di sini itu situs atau makbaroh seorang tokoh Ya, Bapak? kalau menurut data yang sebenarnya di sini tidak ada situs, di sini adalah tidak ada candi ya, tapi ini situs pemakaman. Asli pemakaman kuno, pemakaman klasik. Diperkirakan yang paling awal adalah beliau di belakang kami ini, beliau ini. Ini ada OCB, ditemukan OCB. Ini adalah, tapi ini yang baru. Ini OCB era Pajang. Dan di bawahnya sebelumnya ini yang paling lama di dalam itu OCB-nya OCB Majapahitan. Majapahit ya. Jadi terkait OCB, artefaknya itu batanya merah besar-besar, sekitar 1 kilan itu, 20 sentian itu. Cuma ini karena Nyun Sewu, karena dulu ini area dekat dengan bantaran Sungai Berantas, jadi dalam kancah waktunya sering banjir, otomatis terjadi rusak secara natural. Nah, ini beberapa dari orang-orang yang peduli pernah dikondisikan seperti ini. Ini adalah makam sesepuh yang diperkirakan beliau itu yang babat pertama di wilayah sini. Perkiraan nama atau tokoh kalau tersebut estimasi yang pernah dulu itu ada ceritanya pernah ditemukan bata besar ini di bawah ini ditemukan bata besar makam ini adalah eranya antara 1400-an sampai 1500-an. Nah, ini otomatis kita memberikan estimasi perkiraan adalah era Majapahit akhir. Karena sudah tokoh ini sudah Muslim ya, kita bisa tahu beliau dimakamkan, artinya beliau sudah bukan lagi
beragama katakanlah bukan Hindu, bukan Oke. Buddhis, tidak ada pendarmaan di sini, adanya adalah bentuk pemakaman. Nah, selanjutnya mungkin rekan-rekan bisa melihat ini ada rehat, ini ada ditemukan ada 3 makam. Nah, ini yang menjadi apa tuh ikonnya warga sini. Beliau ini adalah disebut sebagai sesepuh yang ada di sini sejak lama. Beliau diketahui bernama namanya adalah Raden Ayu Sekarwangi. Kalau secara bahasa akrabnya disebut Ibu Dewi Kunti. Dewi Ibu Dewi Kunti. Kunti itu gelar artinya. Hmm. Beliau ini masih ada kekerabatan dengan Yogyakarta. Yogyakarta. Diningrat. Catatannya wonten di Tepas Darah Dalam. Kalau di Tepas Dalam ada catatannya. Ada catatannya. Ada. Dan itu sudah pernah beritanya sudah pernah didatangi dari keraton ke sini, sempat juga dibangun, sempat juga diganti maesannya ini. Tapi karena ya di sini tempatnya itu tidak terawat sehingga ya gimana ya, dulu belum terbuka seperti ini, masih sangat rumput, sangat liar sehingga pohon pangnya sering jatuh, akhirnya tidak terawat dan memang di sini terkena angker. Tempatnya sangat singup. Siap. Jadi, Kira-kira teng mriki itu tahun 1000 belum jelas. Belum beberapa. jelas. Tapi yang jelas masih telusur loh ya. Masih kita cari data. yang belum kejelasannya belum pasti. Hanya itu sekitar ya. Sekitar 1830-an sampai 1950-an. Kalau data yang pernah kami baca, beliau ini terukur saudara sepuh dari dari beberapa pondok pesantren di wilayah Kediri dan Blitar dan Tulungagung. Mungkin teman-teman pernah dengar ada pondok Ringen Agung, ada pondok Kapurjo, ada pondok Tawangrejo, Purwasri, juga daerah Jombang itu beliau ini paling sepuh. Mbak Yu lah. Jadi dulur sepuh. Jadi ibu sepuh ada di sini. Jadi kanjeng di sana Mbak Yu Barep sepuh di sini. Nah, selainnya itu adalah masih adik-adik sepupu, adik-adik satu kerabat. Tanya Mbah. Bagaimana tentang mulai awal penemuan Makbaros ini seperti apa? Terus tanggapannya jenengan sebagai pimpinan daerah wilayah mriki pripun, Pak Kepala Desa? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena kita sudah dibantu dari rekan-rekan semua yang selama ini makam sini merupakan makam dari sesepuh Desa Ngadiluh yang selama ini belum sama sekali dijamah oleh warga atau masyarakat yang karena akses jalannya. Kita cuma mendengar cerita dari sejarah-sejarah bahwa di makam ini merupakan makam yang bersejarah dan alhamdulillah di periode saya ini kita dibantu oleh rekan-rekan semua dan tim yang mana kita mencari silsilah atau sejarah yang ada yang otentik untuk makam di sini betul-betul memiliki luri atau silsilah dari kerajaan, dan ini merupakan cikal bakal dari Desa Ngadiluih. Baru kali ini kita juga bisa, setelah ditemukan silsilah itu, kita baru nguri-nguri budaya atau cagar budaya untuk melestarikan makam sejarah yang ada di Desa Ngadiluih ini. Tapi ini bukan Balawi ya Pak? Bukan. Kita jaga Pak, semoga situs sejarah nasional kita bersama-sama penggiat sejarah, tim telusur sejarah, BWLS, tim Alapala Mataram menjaga semua situs yang ada di Indonesia aman dari pembelokan sejarah nasional. Setuju mboten Pak? Setuju sekali, karena tanpa beliau-beliau yang mendahului kita tidak ada di sini. Terima kasih. Merupakan gimana ya? Beliau yang membabat cikal bakal sini akhirnya menjadi keturunan atau generasi seperti kami yang meneruskan pemerintahan desa ini. Jadi memang cikal bakal, tanpa beliau-beliau yang berjasa, yang menjadi sejarah seperti ini, kita tidak mungkin bisa berdiri di sini seperti sekarang. Kita jaga semoga aman dari pembelokan sejarah, aman. Terima kasih Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sinten Pak tokoh mriki nggih? Kula Asror. Ini tokoh masyarakat adanya situs sejarah atau tokoh
di wilayah jenengan. Ini sudah berapa tahun kira-kira menguri-nguri sejarah wilayah mriki, tokoh mriki ditemukan berapa mulai jenengan kecil napa mbah-mbah jenengan sampun wonten niki. Oh iya, untuk wilayah khusus ini intinya dulu itu memang sini terkenal untuk makam sesepuh itu Mbah Darmo itu. Mbah Darmo. Ya, terus lambat laun mungkin 1990 sekian Nggih. itu baru kita mengenal yang namanya Mbah Kunti itu. Mbah Kunti. Iya, tapi sekali lagi ini mohon bantuannya oleh PWI. Tim penggiat sejarah nasional. Penggiat Bukan sejarah PWI. itu, PWI hanya untuk- menjaga sejarah dari pembelokan sejarah paling yang tidak terjadi itu saat ini, Pak. kita betul-betul minta untuk silsilah beliau berdua ini terutama kan begitu. Kan. Nggih, kalau Di catatan sampun wonten, Pak. lah nggih itu makanya untuk wilayah Ngadiluwe sendiri atau wilayah sini tokoh-tokohnya kita enggak punya. Oh, Nggak ada akses ke sana. Nggih. Intinya kan satu Terima itu kasih. nomor dua, nah itu kita juga paham betul ada pembelokan sejarah mengenai makam-makam itu ya. Tapi yang jelas itu kita sebenarnya juga punya apa itu ada kebutuhan lagi di wilayah sini itu banyak dulu itu termasuk keluarga saya, keluarga Mas Lurah itu kan katanya, mohon maaf dalam tanda petik itu kita kan juga turune Mbah Sunan Giri dari Giri Prapen tapi Giri Prapen dan sebagian itu ada Giri Gajah. Tapi sekali lagi mohon maaf untuk menunjukkan silsilah kita tidak punya akses untuk ke sana. Oh, iya. Karena dulu Itu nggih. napa jenenge masih belum ada catatan kami kata-katanya mbah-mbah Nggih, lah itu dulu itu ada sebenarnya, Hmm. tapi karena mbah-mbah itu mungkin kebijakan mbah-mbah alah timbangan engko tinggi bangga-banggaan tok. Akhirnya nggih termasuk mbah kula niku akhirnya dibakar itu. Nah, itu. Nggih, itu. Sekali lagi terima kasih. Ini mohon bantuannya betul dari teman-teman semuanya. Nggih, kepedulian panjenengan harapan kami. PWI Kediri, tim Alap-Alap Mataram insyaallah Nggih. siap membantu kebutuhan mendukung Nggih. kebutuhan yang Intinya dibutuhkan ya itu ini tadi demi kebenaran sejarah dari Betul, beliau-beliau betul, berdua itu betul, terutama betul, yang betul, betul. kita harapkan. Betul. Kita biar lebih giat lagi untuk nguri-nguri para leluhur kita. Intinya gitu. Jenengan asli tokoh mriki Pak nggih. Asli sini, kelahiran sini. Nggih. Asmane sinten Pak? Asrori. Asrori. Nggih. Nggih. Matur suwun wektalipun. Sama-sama. Assalamualaikum. Ini Ketua PWLS Kediri yang mendampingi tim telusur sejarah nasional mengungkap situs dan sejarah di wilayah Ngadiluwe. Bagaimana tanggapannya jenengan Pak? Terima kasih untuk warga masyarakat yang ada di wilayah Kediri Raya, terutama di wilayah Desa Ngadiluwe, dan terima kasih pada Bapak Lurah beserta Pamong perangkat desanya yang sudah berusaha untuk menggali informasi tentang sejarah penjelasan ataupun makom yang ada di wilayah Ngadiloyo. Sekali lagi saya instruksikan kepada panjenengan semua, terima kasih, tetap selalu semangat untuk meluruskan sejarah yang ada di bumi Kediri. Sehat salam untuk panjenengan semua. Terima kasih. Terima kasih. Selalu. Assalamualaikum.